أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقد خاب من عصى. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama, mari kita panjatkan puja, puji serta tasyukur kehadirat Allah berkat rahmatnya, karunia-Nya serta nikmat-nikmatnya yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, serta nikmat-nikmat lainnya yang tiada terhingga. Kembali kita hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan ibadah Jumat. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita, kehadiran kita, salat kita, zikir kita, doa kita memperoleh tuntunan, bimbingan, hidayah, taufik, inayah, keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah, sedikitnya dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh juga dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, dan banyak lagi redaksi salawat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min aqlabikum minni majlisan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Esensi salawat ialah komitmen untuk mencontoh dan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada sesama manusia, akhlaknya kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, kepada tumbuhan, kepada binatang, kepada lingkungan, kepada alam semesta, bahkan akhlak kepada iblis, akhlak kepada setan. Akhlak kepada iblis yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Yasin, wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Alam a'ahd ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Akhlak Rasulullah kepada iblis, kepada setan adalah tidak menyembahnya, tidak menaatinya, tapi justru menarik garis permusuhan. Subhanallah, karena Allah menyatakan bahwa iblis adalah musuh yang benar-benar musuh, yang berupaya senantiasa untuk memperdaya dan menjerumuskan manusia dan kemanusiaan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diperkenankan kembali untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, dengan
bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, iblis setan dibelenggu. Subhanallah. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amaliyah-amaliyah wajib menjadi 70, seperti salat, puasa, haji. Subhanallah, itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Begitu juga membaca salawat. Membaca salawat adalah perintah wajib dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Di hari biasa membaca satu salawat diapresiasi oleh Allah dengan 10 kali lipat. Di bulan Ramadan satu salawat berarti 7 kali lipat. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibaca tadi terdapat dalam surah Al-Baqarah setelah mendengar pengumuman bahwa hari ini ada jenazah yang insya Allah kita akan salatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ayat ini menurut para ulama mengandung petunjuk bahwa hidup adalah perjalanan dari Allah menuju Allah. Perjalanan dari Allah menuju Allah meniscayakan manusia hidup di berbagai fase kehidupan. Pertama di alam arwah, yang kedua di alam dunia di mana kita hidup sekarang ini, selanjutnya di alam barzakh, kemudian alam kebangkitan di alam mahsyar, kemudian akan meniti siratal mustaqim. Yang selamat akan masuk ke dalam surga, yang tidak selamat na'udzubillah akan jatuh ke bawah ke dalam api neraka. Perpindahan dari alam arwah ke alam dunia itu melalui proses kelahiran, sedangkan perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh itu melalui proses kematian. Jadi kematian bukan merupakan akhir kehidupan, tapi hanya pintu gerbang menuju negeri akhirat. Di dunia ini berapa usia seseorang dapat diprediksi. Sekarang jarang yang 100 tahun. Subhanallah. Sedangkan di alam barzakh tidak ada yang tahu berapa lama. Indikatornya diberitahu oleh Allah dan Rasulullah, yaitu sampai hari kebangkitan. Kapan hari kebangkitan terjadi? Setelah kiamat terjadi. Kapan terjadinya kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Ada seorang ilmuwan yang memprediksi kapan kiamat. Itu kiamat katanya akan terjadi kira-kira 300 miliar tahun yang akan datang. Subhanallah. Berarti seseorang di alam barzakh itu 300 miliar tahun. Kalau itu masalahnya, bagi orang yang sewaktu hidup di dunianya beriman kepada Allah, ikhlas di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak ada masalah. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Allah dalam kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Ketika ditanya berapa lama kita tidur, baru sesaat. Subhanallah. Nah begitu juga orang yang waktu hidup di dunia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasakan apa-apa, bahkan merasakan kehidupan surgawi. Mengapa? Begitu seseorang meninggal dan dikuburkan,
kemudian dia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir. Nah, kalau dia dapat menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir, itu akan dibuka akses menuju arah surga. Maka kehidupan surgawi masuk ke alam kuburnya, ke alam barzahnya. Subhanallah. Maka dia disebut dengan raudhah min riyadil jinan, taman dari taman-taman surga. Tapi ketika seseorang tidak dapat menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir, subhanallah, na'udzubillah min dzalik, dibuka akses menuju api neraka, maka suasana api neraka masuk ke dalam kuburnya, na'udzubillah. Itulah sebutan dengan hufrah min hufarin nira, lubang dari lubang api neraka. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah menyampaikan hadisnya, "Islam'i farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan memperoleh dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika berbuka, terutama ketika berbuka setelah 1 bulan penuh berpuasa dengan ikhlas, dengan ittiba kepada Rasulullah, dengan mencontoh meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Ini apresiasi bagi orang yang melaksanakan puasa dengan ikhlas, lalu kemudian dengan ittiba kepada Rasulullah, bahwa apresiasinya nanti subhanallah akan diperkenankan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, akan ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi ucapan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulan min rabbir rahim. Subhanallah, kenikmatan surgawi yang paling tinggi sekalipun tidak ada artinya dibanding dengan kenikmatan kebahagiaan ketika diperkenankan melihat wajah Allah, ketika ditemui oleh Allah, ketika memperoleh ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar apresiasi tertinggi itu diperoleh? Seperti dikatakan tadi, ada dua sedikitnya. Pertama ikhlas, kedua ittiba. Mencontoh, meniru, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dan ibadah tidak hanya salat, ibadah tidak hanya puasa, tidak hanya haji. Tapi ketika seseorang keluar rumah untuk mencari nafkah, untuk membahagiakan keluarganya, anaknya, istrinya, dan itu dilakukan karena Allah, itu ibadah. Itu ibadah, subhanallah. Apalagi kalau kita bisa membangun masjid, membangun fasilitas pendidikan karena Allah, nah itu adalah hal yang akan menjadikan kita memperoleh apresiasi itu. Syaratnya dua, ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas ialah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil qasdi fil ibadah. Ikhlas ialah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah. Tidak karena yang lain. Bahkan subhanallah, tidak karena ingin masuk surga, bukan karena ingin takut masuk neraka, tapi karena Allah. Dalam hal ini Imam Nawawi membagi ikhlas kepada 3 tingkatan. Pertama, tingkat ketiga adalah orang beribadah karena takut masuk api neraka. Kata Imam Nawawi, ini masuk ikhlas dua karena takutnya kepada Allah.
Tingkat yang kedua, orang beribadah karena pengen masuk surga. Ini ikhlas juga, karena yang diinginkan adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, high kelasnya, tingkat tertingginya tadi itu, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Ini seperti diekspresikan oleh Sufyan termasyhur, yaitu Rabi'ah Adawiyah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kalau aku beribadah kepada Engkau karena takut masuk api neraka, ceburkan aku ke dalam api neraka. Kalau aku beribadah kepada Engkau karena kepengen surga, jauhkan surga dari aku. Tapi satu yang aku mohon, jangan Engkau membenci aku, rahmati aku, sayang aku. Subhanallah. Otomatislah kalau seseorang memperoleh rahmat Allah, memperoleh kasih sayang Allah, tidak dibenci oleh Allah, nah, apa ujungnya? Ujungnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia memperoleh ridha Allah, ya pasti ujungnya adalah surga. Kemudian di dalam kita beribadah, mahdah maupun ghairu mahdah, harus dengan mencontoh, meniru, meneladani akhlak Rasulullah tadi. Rasulullah dijadikan uswah hasanah, dijadikan teladan yang sangat baik untuk seluruh umat manusia. Mengapa? Karena beliau komplit sekali sebagai individu, sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai tetangga, subhanallah, sebagai pimpinan masyarakat, subhanallah, baik di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan berpolitik, di dalam kehidupan berbisnis, di dalam kehidupan ilmiah, di dalam kehidupan artistik, dan di dalam kehidupan terutama keagamaan dan berbudaya, berkebudayaan dan peradaban, semuanya komplit akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dua hal, ikhlas, lalu kemudian ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam konteks inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, tafarraq li'ibadati amla sadraka yunan wa asudda faqra. Gunakan waktumu, gunakan kesempatan hidupmu, niatkan seluruh aktivitas, kreativitas, produktivitas, inovasi positif, konstruktif yang kamu lakukan di dalam hidup dan kehidupan dunia ini, semuanya didedikasikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman Allah yang kita baca sebagai doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, artinya seluruh aktivitas, kreativitas, produktivitas, inovasi positif, konstruktif yang aku lakukan di dalam hidupku, dan seluruh perbuatan yang aku lakukan dalam rangka menyongsong kematianku, aku lakukan lillahi rabbil alamin. Bahasa semata hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ini ikhlas. Orang yang bisa melakukan ini, amla sadraka binan, katanya, nanti akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan keimanan, kekayaan kesabaran, kekayaan syukur. Subhanallah. Jadi hidup ini bagi orang yang memperoleh seperti itu hanya dua, sabar syukur, sabar syukur. Kalau memperoleh kegembiraan, kesuksesan, dia bersyukur. Kalau dia memperoleh musibah, dia bersabar. Hatinya akan dipenuhi dengan ketawakalan, hatinya akan dipenuhi dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah, hatinya akan dipenuhi dengan khauf dan rajanya kepada Allah, takut dan harapnya hanya kepada Allah,
hatinya akan dipenuhi dengan ketakwaan, dengan kepuasan, dengan keridhaan. Jadi yang ada tenang, tumaninah, tentram. Subhanallah. Apapun badai yang menerjang, dia tawakal Allah. Subhanallah. Wa asudda faqra, kata Allah, dan aku akan penuhi kebutuhannya, kebutuhan fisiknya, kebutuhan dunianya, asal syaratnya tadi itu meniatkan seluruh aktivitas hidupnya, mendedikasikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa taf'al zalika, namun apabila kamu tidak berbuat seperti itu, tidak meniatkan seluruh aktivitas hidupmu lillah, mendedikasikannya hanya kepada Allah, malah tu yadaika syughlan, aku akan berikan kamu kesibukan yang sangat sibuk. Keluar rumah masih gelap, pulang ke rumah juga gelap. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan dia tidak pernah puas. Walaupun dia sudah punya helikopter, punya jet pribadi, apalagi mobil, apalagi rumah, apalagi kekayaan berlimpah-limpah triliunan, dia tidak pernah merasa puas. Na'udzubillah. Walau asudda faqra, dan aku tidak pernah memenuhi kebutuhannya. Jadi selalu butuh, dan butuhnya adalah butuh duniawi, sehingga dia jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jauh dari untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh untuk ingat bahwa hidup ini bukan diakhiri dengan kematian, tapi kematian hanya merupakan pintu gerbang selanjutnya ditentukan oleh bagaimana keadaan dia hidup di dunia ini. Ikhlas, mutaba'ah. 2. Ikhlas, mutaba'ah. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tadi saya membaca nama dari Ustaz Sofyan. Yang meninggal adalah Haji Insinyur Erwin Nazaruddin Bahruddin bin Bahruddin Amin. Betapa bahagianya beliau, subhanallah, meninggal di bulan Ramadan di malam Jumat. Mudah-mudahan itu merupakan indikator bahwa beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, bahwa beliau betul-betul memperoleh husnul khatimah. Dan itu yang kita inginkan semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu ala asyrafil ibad sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina awaw wa nasaru wa badalu bil jihad. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahasukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa
sallimu taslima. Silahkan ikuti di dalam hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga terutama almarhum Haji Insinyur Erwin diampuni kesalahan dan dosanya, diterima segala kebaikan dan amal ibadahnya, ditempatkan di sisinya dengan penuh curahan rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa nas'aluka murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafi jannatil khuld ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafaa billahi 'alima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.